Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadin. Saya mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua Fakultas Universitas Siap Pola Banda Aceh. Pada hari ini saya akan mencoba mewawancarai narasumber saya yang kebetulan pada hari ini yang paling ganteng, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum pada Sekolah SMA Negeri 2 Dalam. Beliau ini merupakan Wakil Kepala Sekolah dengan nama Pak Agustinus Nainggolan SPD. Kebetulan beliau ini selain Wakil Kepala Sekolah, dia juga merupakan salah seorang guru yang sudah berlisensi ataupun sudah mempunyai sertifikat pendidik. Pada hari ini saya akan mencoba mewawancarai yaitu dengan topik pengembangan perangkat pembelajaran pada LK 2.1 yaitu eksplorasi alternatif solusi. Izin Pak Agus, sebelumnya sudah berapa lama menjadi guru, Pak? Sudah saya ngajar sejak 2009, Pak. 2009 berarti ke 2022 13 tahun, kurang 13 tahun. 13 tahun, berarti dengan kurun waktu yang 13 tahun ini sudah cukup lama ya, Pak? Lumayan Ya, betul, Pak. Kemudian adapun yang ingin saya tanyakan ini, Pak, yang saya wawancara ini, yaitu menyangkut masalah minat belajar siswa yang saya temukan. Ya. Jadi menurut Bapak selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum dan kemudian dengan pengalaman kerja yang sudah cukup lama menjadi guru, kira-kira menurut Bapak faktor apa yang paling dominan mempengaruhi terhadap minat belajar siswa itu sendiri, Pak? Yang kami jumpai di lapangan paling utama memang siswanya yang kurang termotivasi. Yang kedua, yang kami lihat itu ada beberapa guru memang masuk kelas itu awalnya tidak memberikan wejangan atau motivasi ke siswa gitu. Jadi dia langsung masuk materi saja gitu, tanpa melihat dulu bagaimana situasi di kelas supaya menarik perhatian siswa, memberikan semangat ke siswa gitu. Kemudian juga sepertinya yang paling utama itu perhatian orang tua juga kurang gitu. Anak-anak mereka datang terlambat juga, orang tua juga tidak tahu gimana perkembangan anak-anaknya di sekolah. Kemudian faktor teknologi. Iya, anak-anak sekarang lebih suka bermain teknologi, bermain HP, bermain gadget, main game, buat video, macam-macam. Itu yang membuat mereka akhirnya ketika belajar kurang menarik bagi mereka. Lebih menarik mereka lihat video, nonton di YouTube mungkin mereka, atau foto-foto, bikin TikTok bersama gitu. Itu lebih menarik bagi mereka. Saya pikir apa lagi ya? Siswa yang bermasalah kayaknya, masalah keluarga. Gitu. Ada masalah keluarga, hubungan yang kurang baik mungkin di keluarga, mungkin itu yang kurang juga motivasi dari anak-anak. Ya, berarti kan kalau kita melihat di sini, Pak, kan, jadi kalau kita melihat dari dua sisi, berarti ada faktor lingkaran daripada siswa itu sendiri seperti kurang berminat, kemudian faktor keluarga dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada faktor dari gurunya, yaitu salah satunya adalah mungkin kurangnya memberikan motivasi, Pak, ya. Memberikan motivasi, kemudian mengakibatkan ketika PBM berlangsung menyebabkan siswa sudah tidak termotivasi lagi. Kemudian selanjutnya, Pak, menurut Bapak, apa langkah-langkah ke depan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi peserta didik kita ini, Pak? Saya pikir kita harus sampaikan ke Bapak Ibu guru dulu awalnya gitu. Supaya ketika masuk kelas itu betul dikondisikan dulu suasana di kelas. Bagaimana suasana di kelas itu benar-benar kondusif, menarik. Bapak Ibu guru juga yang berpenampilan juga harus menarik gitu, supaya anak-anak juga ada memang niatnya dari dalam, lihat datang, pengen lihat ibu, lihat bapak gitu. Datang kelas hanya melihat gurunya saja dia udah termotivasi, apalagi mengikuti mata pelajarannya. Baru kemudian saya pikir kita juga harus komunikasi ke orang tua supaya ada hubungan baik antara sekolah dengan orang tua. Gimana perkembangan anak, orang tua juga harus tahu gimana perkembangan anak di sekolah. Nanti
kita buat perkembangan bagus atau di mana anaknya itu keluar, ternyata orang tuanya nggak tahu kan gimana gitu. Baru saya pikir juga yang terakhir itu gimana kita mensosialisasikan pemanfaatan teknologi supaya anak-anak nggak salah menggunakan teknologi. Takutnya salah gunakan teknologi, mereka main HP di sekolah, di kelas, ternyata yang mereka lakukan negatif. Yang negatif gitu, yang positifnya nggak ada, yang mereka lebih banyak melakukan yang negatif gitu. Jadi kemudian Pak kan, sesuai dengan yang Bapak sampaikan, ini kan pada hari ini kita dihadapkan pada di mana penggunaan IT ataupun penggunaan teknologi ini menjadi syarat utama, kan? Menjadi syarat utama. Jadi kemudian bagaimana kemudian kalau kita lihat kepada segi gurunya, bagaimana optimalisasi penggunaan IT itu sendiri, Pak? Menurut Anda? Ya, kalau penggunaan IT kita di sekolah, ya hampir banyak guru memang kurang memanfaatkan teknologi. Karena akses kita memanfaatkan teknologi juga masih kurang. Misalnya internet kita di sini masih ya hilang-hilang timbul, lebih banyak hilang daripada timbulnya. Ya, Pak. Kemudian apa ya, alat-alat untuk teknologi kita masih kurang. Misalnya kalau kita memanfaatkan infocus, proyektor, misalnya semua guru mau pakai proyektor, kita nggak bisa karena alat kita terbatas. Baru yang terakhir saya pikir memang bapak ibu gurunya nggak mau gitu menggunakan gitu. Kalau bapak ibu gurunya mau, segala cara bisa dibuat, misalnya kan bisa hanya pakai handphone atau pakai laptop gitu. Tapi bapak ibu gurunya memang nggak mau. Kemudian yang terakhir ini Pak kan, menurut Bapak ini kedepannya apa kemudian solusi yang bisa kita lakukan, yang tujuannya adalah bagaimana cara kemudian meningkatkan pembelajaran di SMA Negeri 2 Tulungagung ini lebih baik, lebih berkualitas dengan penggunaan IT. Ya, kita rencana ke depan itu mau buat menyediakan proyektor itu. Kalau kita ada rombel 6, berarti kita sediakan 6 proyektor supaya nanti Bapak Ibu guru kita dorong untuk menggunakan proyektor. Yang kedua, sinyalinnya lah kita dorong supaya kalau ada diskusi nanti dengan kepala sekolah, kita buat kayak antena satelit itu supaya lebih kuat nangkap sinyal, jadi anak-anak bisa menggunakan internet, Bapak Ibu guru juga bisa pakai. Dan terakhir terakhir kita manfaatkan juga komputer kita untuk anak-anak juga belajar TIK supaya bukan hanya gurunya yang ngerti tapi anak-anak juga mengerti gitu. Jadi memanfaatkan teknologi itu bukan hanya gurunya tapi anak-anaknya juga bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan dengan positif. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kami di dalam wawancara tentang tugas didik kami, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Demikian Bapak Ibu hasil wawancara kami dengan Bapak Agustinus Anggulan SPD. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua dan kita harapkan kedepannya SMA Negeri 2 Teluk Dalam ini lebih baik lagi, lebih maju dan lebih sukses lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.